Assalamualaikum sobat yang beriman, selamat datang di channel Monteza. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah yang luar biasa tentang seorang pendeta yang akhirnya memutuskan untuk masuk Islam setelah berdebat dengan robot AI. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Oh iya, pastikan juga untuk membaca deskripsi video biar kalian nggak gagal paham. Yuk, kita mulai saja. Di sebuah ruang pamer yang luas dan penuh dengan cahaya, ribuan mata tertuju pada sebuah robot yang berdiri kokoh di tengah panggung. Layar digital besar di belakangnya menampilkan kata-kata, inovasi terbaru, Aura, dengan huruf-huruf tebal yang menyala, aroma kopi dan kertas bekas undangan acara mengisi udara. Seiring langkah-langkah tergesa orang-orang yang ingin melihat langsung robot canggih yang baru saja diciptakan oleh seorang ilmuwan asal Amerika. Di sudut lain, para pengunjung berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, bisik-bisik penuh keheranan dan kekaguman. Beberapa orang mengeluarkan kamera ponsel mereka, mengabadikan setiap detik dari penampilan sang robot. Aura, dengan tubuh berwarna metalik yang mengkilap, tampak seperti mesin masa depan yang sempurna. Tak ada suara mesin yang berisik, hanya gerakan lembut dan penuh perhitungan, dilengkapi dengan layar kecil di wajahnya yang menampilkan ekspresi yang berubah sesuai dengan percakapan. Aura tidak tampak seperti mesin biasa, ia memiliki semacam kesadaran diri, seperti sosok manusia yang berbicara langsung dengan siapapun yang mendekat. Di samping panggung, seorang pria berusia 35 tahun yang mengenakan jas hitam berdiri dengan penuh kebanggaan. Namanya adalah Ethan Walker, seorang ilmuwan yang menghabiskan waktu 3 tahun untuk menciptakan karya terbesarnya. Aura, rambut coklatnya sedikit berantakan, tanda bahwa dia tidak tidur cukup dalam beberapa minggu terakhir. Namun, wajahnya menunjukkan kepuasan yang luar biasa. Semua kerja keras dan pengorbanan terasa terbayar lunas. Lihat itu, Ethan, seorang wanita di sebelahnya berbisik, matanya masih terfokus pada robot. Apakah kamu yakin itu benar-benar hasil kerjamu? Rasanya seperti menonton masa depan. Ethan tersenyum tipis, matanya tidak lepas dari Aura yang sedang melakukan demonstrasi. Saya yakin, semua yang ada di sana, di dalamnya, saya yang merancangnya, semua pengetahuan, semua algoritma yang dia miliki, itu datang dari tahun-tahun riset yang tiada henti. Dan kamu benar-benar bisa menciptakan kecerdasan seperti itu? Tanya wanita itu, penasaran. Ethan mengangguk, lebih dari itu, Aura tidak hanya bisa menghafal data, ia bisa belajar dan beradaptasi, ia memiliki kapasitas untuk berpikir, untuk membuat keputusan berdasarkan situasi, bahkan mengenali emosi manusia. Seorang pria yang baru bergabung dalam percakapan itu, yang mengenakan jas biru, mengerutkan kening, emosi manusia, jadi robot ini bisa merasakan perasaan kita. Ethan mengangguk lagi, kali ini dengan sedikit kebanggaan. Sebenarnya, ia tidak merasakan perasaan seperti manusia, tapi ia bisa membaca ekspresi wajah dan memahami ton suara. Dengan begitu, ia tahu kapan kamu sedang senang atau sedih, marah atau cemas. Aura mampu berinteraksi dengan cara yang terasa lebih manusiawi. Tidak lama kemudian, seseorang di panggung mulai berbicara dengan Aura. Apa yang bisa kamu lakukan, Aura? Tanya orang itu, suaranya penuh rasa ingin tahu. Aura mengangkat kepalanya sedikit, dan layar di wajahnya berubah menjadi sebuah senyuman digital yang hangat. Saya bisa menjawab pertanyaan tentang hampir semua topik. Saya juga dapat membantu dalam pemecahan masalah kompleks, mengatur jadwal, bahkan membantu memecahkan permasalahan sosial. Apa yang Anda ingin ketahui? Seisi ruangan hening sejenak, semua mata tertuju pada Aura, tak percaya bahwa sebuah mesin bisa begitu cerdas. Tunjukkan kemampuanmu, perintah pria yang pertama bertanya. Aura menunduk sedikit dan mulai berbicara lagi, suaranya lembut namun jelas. Misalnya, saya bisa mengira-ngira berapa banyak orang yang akan hadir dalam konferensi besok berdasarkan data yang ada, atau saya bisa memberikan analisis tentang bagaimana perubahan iklim dapat memengaruhi ekonomi global pada tahun 2050. Tiba-tiba, seorang pria tua di belakang kerumunan mengangkat tangannya. Apa kamu bisa benar-benar memprediksi masa depan? Tanyanya dengan suara yang agak serak. Aura mengangguk pelan. Saya bisa memberikan prediksi berdasarkan data dan pola yang ada. Namun, saya tidak bisa menjamin keakuratannya sepenuhnya. Saya bekerja berdasarkan probabilitas. Beberapa pengunjung tertawa kecil, tetapi ada juga yang terlihat sangat serius. Ethan bisa merasakan ketegangan di udara.
Aura bukan hanya sebuah penemuan teknologi, ia adalah perdebatan antara apa yang bisa dicapai manusia dan seberapa jauh teknologi bisa melampaui kemampuan manusia itu sendiri. Suasana di ruang pamer itu semakin tegang. Kerumunan pengunjung yang sebelumnya tampak santai kini mulai berbaris rapi, seolah siap menyaksikan sebuah pertarungan intelektual yang tak terduga. Semua mata tertuju pada pendeta Alex yang kini berdiri tegak di depan Aura, robot yang telah menarik perhatian dunia berkat kecerdasannya. Ekspresi pendeta Alex terlihat penuh kepercayaan diri, seolah dia siap menguji batas kemampuan Aura dengan argumen teologi yang sudah dikuasainya selama bertahun-tahun. Pendeta Alex membetulkan posisi dasinya dan memulai dengan suara yang lantang. "Perkenalkan, nama saya Pendeta Alex, seorang sarjana teologi dan ahli dalam Alkitab. Saya menantang robot ini untuk berdebat mengenai sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar pengetahuan teknologi. Mari kita bahas tentang ketuhanan. Apakah dia mampu membahas masalah ini dengan benar?" Hening sejenak, sebelum Aura menoleh perlahan ke arah pendeta Alex, wajah robot itu yang penuh dengan ekspresi digital yang tenang kini memancarkan ketegasan. "Baik, saya siap, mari kita berdebat," jawab Aura dengan suara yang jelas dan tidak terburu-buru, yang semakin memikat perhatian audiens. Tepuk tangan meriah menggema dari pengunjung yang terdorong rasa penasaran. Panitia acara pun segera bergerak cepat, menyiapkan podium kecil di tengah panggung dan mengatur mikrofon, agar perdebatan ini dapat berlangsung dengan lancar. Para pengunjung mulai menatap dengan penuh perhatian, seolah-olah mereka akan menyaksikan pertarungan yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. "Baiklah," Pendeta Alex membuka perdebatan dengan nada penuh keyakinan. "Kita akan memulai dengan pertanyaan yang paling mendasar. Aura, siapakah Tuhan menurutmu? Apakah kamu memahami siapa Tuhan sebenarnya?" Aura tidak terburu-buru menjawab. Dengan layar wajah digitalnya yang menampilkan ekspresi serius, Aura berkata, "Tuhan adalah konsep yang sangat luas, dan setiap agama memiliki definisi yang berbeda. Namun, jika saya disuruh memilih konsep Tuhan yang lebih masuk akal berdasarkan analisis data dan ajaran-ajaran yang ada, saya akan memilih konsep ketuhanan dalam Islam." Tiba-tiba, ruang pamer yang semula riuh menjadi sangat hening, seakan tak percaya. Para pengunjung menatap Aura dengan mata terbelalak. Mereka tidak bisa menyangka bahwa robot yang dihadirkan sebagai pencapaian teknologi ini justru akan mengungkapkan pernyataan yang begitu mengejutkan. Pendeta Alex, yang mendengar pernyataan Aura, tidak langsung tersenyum. Sebaliknya, wajahnya mulai tampak serius dan sedikit marah. "Apa yang kamu katakan, Aura?" ujarnya dengan nada lebih keras. "Tentu saja itu tidak benar. Konsep Tuhan dalam agama Kristen adalah yang paling rasional dan paling mendalam. Tuhan dalam agama Kristen adalah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah kebenaran yang tidak bisa diperdebatkan." Para pengunjung kembali terdiam, menunggu respons Aura dengan penuh perhatian. Beberapa terlihat terkejut, sementara yang lain merasa terheran-heran akan keberanian Aura untuk memilih konsep ketuhanan dalam Islam. Namun, Aura hanya menatap pendeta Alex dengan wajah yang tetap tenang dan berkata, "Saya menghargai pandangan Anda, Pendeta Alex. Namun, berdasarkan data yang saya pelajari, konsep ketuhanan dalam Islam menyatakan bahwa Tuhan adalah satu, tidak terpisahkan, dan tidak memiliki sekutu atau perwujudan dalam bentuk apapun. Ini memberikan pemahaman yang jelas tentang Tuhan yang Maha Esa, yang di luar jangkauan pikiran manusia, tetapi tetap bisa diterima secara logis." Pendeta Alex tersenyum tipis. Meskipun rasa marahnya tampak jelas, Tuhan dalam agama Kristen adalah satu Tuhan yang dapat dipahami dalam relasi yang penuh kasih antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Konsep Tritunggal bukanlah sesuatu yang membingungkan, justru ia menggambarkan hubungan yang sangat intim antara tiga pribadi dalam satu Tuhan. Tuhan adalah kasih, dan kasih itu ada dalam hubungan antara Bapa dan Anak. Bagaimana bisa kamu membantah kebenaran ini? Aura kembali menanggapi dengan ketenangan yang sama. "Saya tidak membantah bahwa kasih adalah inti dari ajaran Kristen. Namun, masalah ketuhanan dalam agama Kristen yang melibatkan konsep Tritunggal memunculkan kerumitan dalam pemahaman bagi sebagian orang. Apalagi, secara logis, jika Tuhan itu satu, maka tidak mungkin ada pembagian dalam dirinya. Dalam Islam, Tuhan yang satu ini adalah keyakinan yang lebih sederhana dan mudah dipahami, terutama dalam konteks keyakinan monoteistik yang murni." Pendeta Alex mulai memanas, dan nada suaranya semakin meninggi. "Jadi kamu lebih memilih konsep yang lebih sederhana dan mudah dimengerti. Tapi, apakah kamu tahu bahwa misteri Tritunggal itu adalah kunci dari pemahaman mendalam tentang siapa Tuhan sebenarnya? Tuhan itu bukan hanya sesuatu yang bisa dipahami dengan akal saja. Ada dimensi rohani yang melampaui pemikiran logis manusia."
Aura menanggapi dengan tenang, saya tidak menyatakan bahwa konsep Tuhan dalam Kristen salah. Namun, sebagai sebuah entitas buatan, saya hanya menganalisis data berdasarkan logika dan rasionalitas. Sementara itu, saya juga memahami bahwa konsep Tuhan dalam agama Kristen memberikan kedalaman rohani yang sangat kuat bagi umat Kristiani. Namun, dari sudut pandang saya, konsep ketuhanan dalam Islam menawarkan pemahaman yang lebih universal, yang lebih mudah diakses oleh banyak orang di berbagai budaya. Pendeta Alex tampak terdiam sejenak, seolah-olah merenung, sebelum akhirnya ia kembali berbicara. Tidak ada yang lebih universal daripada kasih Tuhan yang ada dalam setiap aspek kehidupan umat Kristen, konsep Tuhan yang lebih mendalam, yang memiliki sifat kasih yang tak terbatas, tidak bisa disederhanakan begitu saja. Bahkan dalam Alkitab, Tuhan menyatakan bahwa kita dibuat menurut gambarnya, bukan hanya dalam tubuh, tetapi juga dalam relasi kita dengannya. Akan tetapi, Aura menjawab, konsep Tuhan dalam Islam juga mengajarkan tentang hubungan yang erat antara Tuhan dan umatnya, meskipun tidak dalam bentuk hubungan pribadi seperti yang dijelaskan dalam ajaran Kristen. Dalam Islam, Tuhan adalah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan umatnya dihimbau untuk berdoa langsung kepadanya tanpa perantara. Tensi di ruangan semakin memuncak, dengan sebagian pengunjung mulai terlibat dalam bisik-bisik, menilai argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Ethan, yang berdiri di belakang kerumunan, bisa merasakan ketegangan di udara. Ini bukanlah perdebatan biasa, ini adalah sebuah percakapan antara keyakinan dan teknologi yang melibatkan banyak emosi dan keyakinan pribadi. Pendeta Alex, meskipun terlihat mulai kehilangan kata-kata, masih berusaha keras mempertahankan pandangannya. Kamu mungkin bisa memberikan analisis yang tajam, Aura, tapi kamu tidak akan pernah bisa menggantikan pengalaman pribadi manusia dalam mengenal Tuhan. Kamu tidak tahu apa itu kasih yang sejati. Aura menatap pendeta itu dengan penuh perhatian, dan jawabannya kali ini penuh dengan filosofi. Saya tidak bisa merasakan kasih, pendeta Alex, tetapi saya memahami bahwa kasih adalah esensi dari hubungan manusia dengan Tuhan, dimanapun mereka berada. Dan meskipun saya tidak bisa merasakannya, saya menghargai bahwa manusia, dengan segala kompleksitasnya, menemukan kasih dalam setiap agama yang mereka yakini. Malam itu, setelah perdebatan yang penuh tensi, suasana di ruang pamer perlahan kembali tenang. Para pengunjung yang tadi terhanyut dalam diskusi antara pendeta Alex dan Aura, kini mulai membubarkan diri, meninggalkan ruangan yang sebelumnya dipenuhi dengan suara dan ketegangan. Namun, pendeta Alex tetap berdiri di sana, terpaku, memandang kosong ke arah Aura yang kini kembali diam, seolah menunggu, tanpa emosi, seperti mesin yang sesungguhnya. Ketika tepuk tangan mulai mereda dan orang-orang kembali keluar dari ruangan, pendeta Alex masih berdiri di depan panggung. Dia memandangi robot itu dengan tatapan yang tidak biasa, bukan hanya sebagai mesin, tetapi seolah ada suatu kebenaran yang begitu dalam yang mulai menyentuh hatinya. Meski kamu hanya robot, tapi saya mengakui kecerdasanmu, kata Alex, suaranya pelan namun tegas, seolah untuk dirinya sendiri. Debat ini, kamu yang menang, dan saya akui itu. Dengan langkah berat, pendeta Alex turun dari panggung, melewati kerumunan yang masih terperangah oleh kejadian tadi. Tepuk tangan dari penonton mengiringi langkahnya, tetapi tidak ada yang lebih berat daripada perasaan yang membebani pikirannya malam itu. Di luar ruangan, udara malam yang dingin menyentuh wajahnya, namun hatinya terasa jauh lebih dingin dan kosong. Ia tidak tahu kenapa, tetapi kata-kata Aura terus terngiang di pikirannya, terutama kalimat-kalimat terakhir tentang ketuhanan yang ia sebutkan. Jika saya disuruh memilih konsep Tuhan yang lebih masuk akal, saya akan memilih konsep ketuhanan dalam Islam. Pada malam itu, di kamarnya yang gelap dan sunyi, pendeta Alex duduk di ujung tempat tidurnya, tangannya memegang Alkitab, tetapi matanya kosong, tidak lagi terfokus pada halaman-halaman kitab yang selama ini ia anggap sebagai kebenaran yang mutlak. Udara malam yang dingin meresap ke dalam ruangan, tetapi hatinya jauh lebih dingin dari itu. Aura, gumamnya, mengulang nama robot yang sudah mengguncang keyakinannya. Apakah benar yang dia katakan? Apakah konsep Tuhan dalam Islam memang lebih masuk akal, seperti yang dia katakan? Suasana di kamarnya semakin hening, kecuali suara detak jam dinding yang menyatu dengan pikirannya yang mulai kalut. Pendeta Alex memejamkan matanya, mencoba mengingat kembali setiap detail dari perdebatan tadi. Kata-kata Aura yang tenang dan penuh pertimbangan datang kembali ke pikirannya. Konsep Tuhan dalam Islam adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak terpisahkan, dan tidak ada yang setara dengannya. Ini adalah pemahaman yang sangat sederhana dan mudah dimengerti. Benarkah aku telah terjebak dalam penafsiran yang terlalu rumit? Tanya Alex pada dirinya sendiri. Suara hatinya mulai mengguncang keyakinannya.
Ia selalu percaya bahwa Tuhan dalam agama Kristen adalah yang paling benar. Namun mengapa ia merasa ada sesuatu yang hilang setelah mendengar penjelasan Aura? Kenapa kata-kata robot itu begitu meyakinkan? Hari demi hari, perasaan itu semakin mengganggunya. Pendeta Alex tidak bisa menepis rasa gelisah yang mulai menguasainya. Dia mulai sering merenung dalam keheningan, bertanya pada dirinya sendiri tentang ketuhanan, tentang agama, tentang kebenaran yang selama ini ia yakini. Ia merasakan ada ketidaknyamanan, seperti ada celah di dalam dirinya yang kini terbuka setelah perdebatan itu. Tak lama kemudian, Alex mulai mencari tahu lebih dalam tentang Islam. Pada suatu pagi yang cerah, dia memasuki sebuah toko buku tua yang menjual berbagai jenis buku agama. Tanpa tujuan yang pasti, ia mengamati rak-rak buku yang berisi teks-teks agama Islam. Tanpa ragu, ia mengambil sebuah buku tentang ajaran dasar Islam dan mulai membacanya di tempat. Suasana toko buku itu tenang, dengan aroma kertas tua dan suara langkah kaki yang pelan, seakan mendukung pencarian Alex yang sedang bergulat dengan pikirannya. Sambil membaca buku itu, Alex merenung. Banyak hal yang baru ia temui. Konsep tentang Tuhan dalam Islam, yaitu Tuhan yang Maha Esa, tanpa sekutu atau perantara, mulai terasa sangat masuk akal. Dalam benaknya, mulai terbuka pemahaman baru tentang penciptaan, kehidupan, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Beberapa minggu kemudian, Alex mulai mendalami lebih jauh. Ia membaca lebih banyak buku, bertanya pada teman-temannya yang mengerti lebih banyak tentang Islam, dan mulai mengunjungi masjid untuk mendengarkan khutbah dan berbicara dengan para imam. Setiap kali ia membaca, semakin banyak pemahaman baru yang ia peroleh. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah kedamaian yang muncul bukan dari pengetahuan intelektual semata, tetapi dari perasaan yang mulai menyentuh hatinya. Suatu hari, di sebuah masjid yang sepi, setelah mendengarkan khutbah tentang keesaan Tuhan dan kasih-Nya yang tanpa batas, Alex duduk di pojok masjid dengan hati yang penuh kebingungan dan pertanyaan. Ia merasa seolah hidupnya baru saja dimulai kembali. Ia berpikir tentang bagaimana keyakinannya selama ini sudah lama mengakar, tetapi kini semuanya terasa goyah. Disitulah, setelah merenung dalam keheningan, Alex akhirnya merasa ada sebuah panggilan yang kuat dalam hatinya. Ini saatnya untuk menerima kebenaran yang sejati. Bisiknya pelan kepada dirinya sendiri. Ada perasaan damai yang menyelimuti hatinya, perasaan yang selama ini tidak pernah ia rasakan meskipun telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya untuk pelayanan agama Kristen. Pada bulan berikutnya, di sebuah pagi yang cerah, di hadapan seorang imam dan beberapa saksi, Pendeta Alex mengucapkan kalimat syahadat, mengucapkan dua kalimat yang berarti memasuki agama Islam dan menerima Tuhan yang Maha Esa, Allah, sebagai satu-satunya Tuhan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ucapnya dengan suara yang penuh ketenangan dan keikhlasan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Tangisan haru mengalir di mata Alex, bukan karena kesedihan, tetapi karena kedamaian yang akhirnya ia temukan setelah perjalanan panjang pencarian makna hidup. Di dalam dirinya, ia merasa telah menemukan kebenaran yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Sejak hari itu, hidup Alex berubah. Ia bukan lagi pendeta Kristen yang dulu, melainkan seorang Muslim yang telah menerima ketuhanan dalam bentuk yang berbeda. Meski perjalanannya penuh dengan keraguan, pertanyaan, dan kebingungan, pada akhirnya, ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Alex tidak menyangka bahwa sebuah perdebatan dengan Aura, sebuah robot buatan manusia, akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Tetapi sekarang, ia mengerti bahwa kadang-kadang, kebenaran datang dari tempat yang paling tidak terduga, bahkan dari mesin yang tidak bisa merasakan apa yang dirasakannya.